Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-77. Wow. Jadi ini studi kasus sudah 77 pekan saya upload insya Allah setiap Senin jam 19.30. Yang intinya sebenarnya studi kasus, saya ngebedah toko atau bisnis atau apapun lah sesuka saya. Dari sisi front end, artinya yang dari sisi yang sama-sama kita bisa lihat, bukan dari seller center, laporan keuangan, tapi kita bisa sama-sama cek. Jadi saya komentarin. Buat yang tokonya mau di-review, cek aja Google Form-nya di ganirozaki.com. Di situ ada Google Form-nya, itu daftarnya gratis, ya, tapi saya nggak janji bisa kapan nge-reviewnya. Untuk yang berbayar ada lumayan mahal, itu reviewnya dari dalaman-dalamannya, dari wah macem-macem lah. Seller center, laporan keuangan juga boleh, Facebook Ads juga boleh. Itu yang saya bedah dalamannya, saya sama tim bedah, dan mudah-mudahan bisa ngasih blind spot, ngebukain mata batin teman-teman gitu. Karena saya qadarullah alhamdulillah sudah melihat banyak seller center, banyak Facebook Ads, Facebook Ads, banyak laporan keuangan juga. Jadi mungkin saya tahu oh ini kayaknya biasanya gini, biasanya gini, biasanya gini karena saya sering lihat aja gitu. Oke. Dan kali ini yang mau saya bedah namanya adalah AMR Grosir, dia jualan baju anak. Dan menariknya dia ngisinya udah lama banget nih teman-teman. 2022 nih. 2022 0823 baru saya review sekarang. Makanya yang ngisi Google Form saya nggak janji bisa kapan. Ini pun saya pilih karena saya kan skimming aja kendala yang beliau alami, Mas, yang orang-orang isi di sini, dan saya nemu yang menarik di sini karena dia komennya kayak gini. Pak Gani, saya masih bingung cara memaksimalkan karyawan. Kerjanya kalau nggak ada saya suka leha-leha dan banyak tugas yang tidak beres. Itu karena gajiannya harian atau gimana ya? Mohon dibedah, Pak. Menarik. Kalau nggak ada masnya, karyawan disangka leha-leha dan sebagainya. Oke. Pertama sih kita lihat dulu tokonya. Tokonya maksudnya ini keren banget sih. Udah keren, ulasannya juga banyak banget nih, 248.000, 4,9 pula, enggak 4,7, 4,6. Toko saya 4,8 kalau nggak salah. Ini beliau 4,9, keren. 100% chat, followersnya luar biasa banyak, baru 5 tahun, luar biasa. Ini tokonya keren. Komentar saya melihat ini tokonya jual murah ya, maksudnya saya nggak tahu HPP-nya. Praduga saya HPP-nya kaos anak ini mungkin di sekitar 10.000 sampai 12.000 mungkin. Eh, saya khawatir salah juga. Karena pernah saya review toko, saya nyangka HPP-nya segini, ternyata banyak yang komen salah. Oh, jadi mohon maaf. Ini praduga saya sekitar 12 ya 10 sampai 15.000 lah HPP-nya. Dan jika itu benar, berarti ini marginnya main margin tipis alias main main harga murah ya. USP-nya harga murah. Saran saya pertama, jangan semuanya murah. Ini kan udah laris ya. Udah ada yang 10.000 plus terjual, ada yang 1.000 plus terjual. Oke, jangan semuanya murah. Ini sebenarnya udah bagus. Ada yang 24.000 dan yang ini 31.000. Kemungkinan besar ini HPP-nya sama, tapi harganya beda. Nah, saran saya termasuk yang lain-lain juga. Kayak yang ini nih. Kenapa 24.000 juga? Kenapa nggak jadi 27.000, 28.000? Terkesan beda padahal sama. Biar apa? Karena di Shopee itu confirm. Di Shopee itu tingkat cross sell-nya bagus. Jadi orang tuh rata-rata di toko saya tuh orang rata-rata beli 1,6 produk. Artinya eh, beli A dan B juga. Dan kalau misalkan ada orang yang nyangkut ke toko AMR Grosir ini, katakanlah beli ini ya, harga 25.000, beli. Tanggung nih cuma satu doang, mumpung gratis ongkir. Beli juga ya kaos yang lainnya. Oh, beda 3.000 doang, nggak apa-apa deh. Padahal HPP-nya sama, tapi marginnya kita bisa lebih tebal. Jadi saran saya jangan semuanya murah, ada yang margin tipis, ada yang margin tebal. Kalau secara teori sih margin tipis itu kacang gorengnya ya, traffic puller namanya. Jadi margin tipis traffic puller, untungnya di yang lain. Contohnya ya contoh paling umum tuh smartphone, Samsung. Samsung tuh yang paling banyak quantity terlakunya itu seri murahnya. Seri apa? Seri J ya, seri J. Tapi profitnya saya yakin tipis. Tapi seri S yang flagshipnya itu saya rasa marginnya gede banget, marginnya gede banget. Tapi terjualnya nggak banyak. Karena ya memang gitu, gaya mainnya gitu. Dan banyak kasus-kasus lainnya, contoh kasus lainnya yang sudah sangat umum di dunia marketing. Ada yang levelnya, ada yang marginnya tipis, yang fast moving, ada yang slow moving, marginnya agak tebal. Jadi saran saya jangan semuanya murah. Yang kedua,
Lagi-lagi saya mengingatkan untuk voucher on ya, untuk semua seller Shopee, karena apa? Itu engagement. Kaedah dasar platform online, bukan hanya Shopee, bukan hanya TikTok, bukan hanya eh, Instagram, yaitu engagement. Bahkan ada yang bilang kan mata uang sekarang itu adalah likes, komen, dan share. Itu mata uang saat ini. Dan termasuk klaim voucher. Klaim voucher juga kan engagement. Jadi orang tuh kalau kalau ada voucher ya klaim-klaim aja, belum tentu beli ya nggak apa-apa. Tapi itu sinyal bagus buat algoritma, ini engagementnya bagus. Itu satu. Kedua, ada kemungkinan orang sudah klaim. Tahu-tahu 3 bulan lagi, voucher apa sih yang pernah diklaim? Ah, oh iya lucu nih, jadinya beli. Ah, siapa tahu, who knows. Jadi saran saya vouchernya kudu on meskipun receh. Receh itu artinya 1.000 perak kek. Minimum berapa ya? Kalau nggak salah minimum 2.000. 1.000 bisa. Ah, silakan cek lah. Voucher kudu on aja. Saran saya kudu on meskipun receh. Selebihnya ini keren banget. Tokonya keren banget. Ulasannya juga banyak. Fotonya juga ini ya udah punya standar bakunya. Desainnya juga ya cakep-cakep. Ya bagus lah menurut saya. Keren. Keren. Lalu terakhir komentar saya mengomentari komentarnya beliau yang katanya karyawan suka nganggur atau leha-leha. Kalau leha-leha, kalau misalkan dia apa toksik, itu kan toksik ya. Artinya leha-leha, kalau Anda nggak ada dia leha-leha itu toksik. Saran saya out. Udah itu fix out aja. Entah gimana caranya. Kalau bisa cari si tukang toksiknya siapa, si bibit toksiknya itu siapa, itu dulu yang out. Lihat ada perubahan nggak. Kalau nggak ada perubahan, out atau ganti total. Karena mohon maaf, faktanya banyak banget orang yang cari pekerjaan dan kalau orang yang leha-leha, kalau ketika nggak ada bos artinya nggak bersyukur, tinggal cari orang yang bersyukur. Itu satu. Ya itu soal leha-leha. Jadi kalau saya sih tegas kayak gitu. Lalu kalau karyawannya nganggur misalkan, ini leha-leha aja bukan karena nggak ada bos, tapi memang nggak ada kerjaan aja, atau bingung ngapain, atau ya dari bos juga nggak ada suruhan apa-apa. Ini saya kasih tips yang sangat-sangat works di saya. Jadi kalau teman-teman nemuin karyawan teman-teman nganggur, bukan salah mereka, bukan salah timnya teman-teman, tapi salah Anda karena nggak ada kerjaan aja. Tips dari saya pertama adalah tanya mereka langsung. Tanyain, misalkan ada 3 orang nih timnya teman-teman. Teman-teman lihat seminggu ke belakang kok banyak bengongnya ya karena nggak ada kerjaan. Tapi nggak salah juga sih, karena memang nggak ada kerjaannya. Tanya mereka, misalkan ini contoh aja ya. Tanya masing-masing dari 3 orang ini, coba masing-masing list 3 pekerjaan yang akan saya kerjakan ketika tidak ada kerjaan. List, bikin 3 nih, A, B, C, masing-masing A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jadi ada 3 orang, bikin list 3, A, B, C. Tanya aja, sesederhana itu kok. Menurut Anda, kira-kira ngapain ya ketika nggak ada kerjaan? Dan tanya juga masing-masing ini kenapanya, why, tanyain. Lalu report ke Anda, lalu Anda putuskan. Oh, list nih Anda bikin prioritasnya. Oh, ternyata contoh di saya ya, ternyata genteng bocor. Kalau saya nggak nanya gitu, belum tentu mereka merasa itu penting. Oh ya udah, kalau gitu ketika nggak ada kerjaan, semuanya benerin genteng. Atau misalkan ya apapun itulah kerjaan-kerjaan yang kita nggak tahu mungkin ya, dan karyawan tahu. Ini sangat efektif di saya dan sering saya lakukan ketika memang orderan sepi atau misalkan memang lagi nggak ada kerjaan aja. Jadinya itu, coba suruh karyawannya ngelis kira-kira mengerjakan apa eh ketika nggak ada kerjaan. Harus karyawan ya, bukan Anda ya, karena dia yang melihat langsung dan itu jadinya self motivated. Artinya dia yang menyarankan, mereka yang menyarankan ya harusnya mereka komit sama apa yang mereka sarankan. Dan teman-teman juga harus tahu, Anda sebagai bos harus tahu why-nya, kenapa menganggap itu penting dan apakah itu bagus untuk dilakukan. Lalu Anda bikin prioritasnya, lalu tinggal eksekusi. Ini sangat efektif di saya, silahkan dipraktekkan. Yang kedua, kalau nganggur lagi, masalah nganggur itu adalah akar masalahnya ya, saya pernah analisis, itu karena kita kebanyakan pekerjaannya pasif, alias pekerjaannya nunggu bola. Contohnya kayak kiper gitu ya, kalau kipernya nggak diserang ya kan nggak kerja, dia diam aja. Nah itu contohnya, karena pekerjaannya pasif, nunggu diserang. Oke, nah bagaimana solusinya ya? Cari yang aktif. Cuman masalahnya harus produktif, harus menambah value ke bisnis Anda, ke perusahaan Anda, entah value-nya duit, entah value-nya ya kesejahteraan mereka, ya apapun itulah. Cari yang aktif. Contohnya nih, contohnya housekeeping.
housekeeping itu bersih-bersih, tapi kadang kita bersih-bersihnya nggak terlalu bersih, artinya cuma ala kadarnya atau mungkin debu-debu di atas atau yang paling paling menurut saya urgent adalah alat-alat. Apalagi kalau ada produksinya ya. Coba housekeeping secara reguler atau lagi nggak ada kerjaan housekeeping semuanya. Maintenance alat, bersih-bersihin alat, kasih oli dan sebagainya, meminimalisir kemudian hari cepat rusak. Lalu cobain jemput bola. Jadi mungkin kalau iklan kan kita launch atau kita setting terus diem. Kita lebih pasif juga sebetulnya kalau iklan. Pasif tapi reaktif. Nah kalau jemput bola ya sederhana, chat satu-satu yang pernah ngechat itu namanya jemput bola, artinya aktif. Atau bisa juga nge-live, kuantitinya dibanyakin atau kontennya diperbanyak, jadinya aktif. Oke, solusinya itu ini salah satu contoh salah 4 contohnya aja, housekeeping, jemput bola, atau nge-live diperbanyak, atau konten diperbanyak. Intinya cari yang aktif dan kudu produktif. Alhamdulillah. Itu aja dari video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang punya toko atau buat siapapun yang nonton. Jangan lupa subscribe. Ingat yang mau dibedah, cek aja di ganirozaki.com. Di sini ganirozaki.com. Ada yang gratis, ada yang berbayar, silahkan cek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.